Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pemeliharaan fasilitas dan penanganan bahan. Kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama Arum Dektaria, Awalin Solihah, David Prasetyo Sejati, Diah Ayu Rosanti, Dwi Anissa Ulmasruroh, dan Elin Dwi Puspitasari. Silahkan untuk teman-teman menyimak materi berikut ini. Untuk yang pertama yaitu A. Pemeliharaan fasilitas. Pemeliharaan fasilitas diartikan sebagai suatu kegiatan untuk memelihara atau menjaga sebuah fasilitas ataupun peralatan pabrik dan mengadakan upaya perbaikan atau penyesuaian dan penggantian yang diperlukan sebagai upaya agar keadaan operasi produksi tetap memuaskan sesuai dengan apa yang direncanakan, dan dengan pemeliharaan fasilitas ini diharapkan proses produksi dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Selanjutnya, preventive maintenance. Preventive maintenance merupakan salah satu jenis cara pemeliharaan fasilitas. Preventive maintenance diartikan sebagai kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya kerusakan-kerusakan yang tidak terduga dan menemukan kondisi atau keadaan tertentu yang dapat menyebabkan fasilitas produksi mengalami kerusakan pada waktu digunakan dalam proses produksi. Artinya, jenis pemeliharaan fasilitas preventive maintenance ini merupakan tindakan pencegahan yang diusahakan mampu menghindari kerusakan-kerusakan fasilitas maupun peralatan pabrik. Dalam prakteknya, preventive maintenance dibagi menjadi 3. Yang pertama, routine maintenance, yakni kegiatan pemeliharaan yang dilakukan secara rutin. Sebagai contoh, setiap hari mengadakan pelumasan, pengecekan oli, pengecekan dan pengisian bahan bakar, dan juga pemanasan mesin. Yang kedua, ada periodic maintenance, yakni kegiatan pemeliharaan yang dapat dilakukan dengan memakai lamanya jam kerja mesin atau fasilitas produksi lain, sehingga perlu dibuat jadwal kerja. Misalnya, setiap 100 jam kerja, kemudian 500 jam kerja, dan seterusnya, yang sifatnya periodik dan berkala. Kegiatan ini jauh lebih berat dari kegiatan pemeliharaan rutin. Sebagai contoh, pembongkaran mesin, penyetelan katup-katup masuk dan keluar, penggantian spare part, servis besar maupun kecil. Yang terakhir atau ketiga ada corrective atau breakdown maintenance, yakni kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan setelah terjadinya suatu kerusakan atau kelainan pada fasilitas atau peralatan sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik. Kegiatan corrective maintenance yang dilakukan sering disebut dengan kegiatan perbaikan atau reparasi. Perbaikan yang dilakukan karena adanya kerusakan yang dapat terjadi akibat tidak dilakukannya preventive maintenance, atau telah dilakukan preventive maintenance tetapi sampai pada waktu tertentu atau fasilitas peralatan produksi yang ada. Oleh karena itu, kebijaksanaan untuk melakukan corrective maintenance saja tanpa preventive maintenance akan menimbulkan akibat-akibat yang dapat menghambat kegiatan produksi apabila terjadi suatu kerusakan yang tiba-tiba pada fasilitas produksi yang digunakan. Pemilihan kebijakan dalam pemeliharaan.
Kebijakan pemilihan dalam pemeliharaan preventif secara teknis merupakan suatu keharusan untuk memastikan bahwa mesin ataupun perlengkapan bisa bekerja dengan baik. Tetapi dari sudut pandang ekonomis bisa jadi masih terkendala. Pemilihan kebijakan pemeliharaan harus memperhatikan setidaknya dua hal ini. Yang pertama, jumlah biaya yang dikeluarkan. Dalam pengoperasiannya, perawatan mesin atau peralatan pasti cukup mahal, seperti pembelian komponen yang baru dengan kualitas yang baik atau merenovasi peralatan yang sekiranya masih bisa digunakan, maka akan mempengaruhi biaya yang hendak dikeluarkan. Oleh karena itu, manajer harus mempertimbangkan mana yang lebih penting untuk dipelihara agar beban usahanya tidak terlalu berat. Yang kedua, menggolongkan mesin dan peralatan apakah termasuk strategic point atau critical unit. Jika hal itu termasuk, maka pemeliharaan preventif harus segera dilakukan. Namun, apabila mesin, peralatan, dan komponen lainnya masih bisa digunakan atau tidak termasuk unit yang kritis, kegiatan pemeliharaan preventif lebih baik dilewati untuk menghemat biaya serta waktu yang dikeluarkan. Selanjutnya, B. Penanganan bahan atau material handling. Penanganan bahan merupakan kegiatan mengangkut, dan meletakkan bahan-bahan atau barang-barang dalam proses di dalam pabrik. Kegiatan tersebut dimulai dari bahan-bahan masuk atau diterima di pabrik sampai barang atau produk jadi yang akan dikeluarkan dari pabrik. Dalam material handling memiliki peran penting dalam suatu pabrik. Pada perusahaan yang maju, pekerjaan material handling merupakan sebagian besar dari kegiatan perusahaan pabrik dan memakan biaya lebih dari 50% dari seluruh biaya produksi. Selanjutnya yaitu adalah biaya penanganan bahan. Pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan dalam suatu perusahaan pabrik atau industri terdiri atas yang pertama, menyediakan atau menempatkan bahan-bahan di tempat kerja yang disebut make ready. Yang kedua, melakukan kegiatan-kegiatan yang nyata dalam pengolahan atau pembuatan barang-barang yang disebut do. Yang ketiga adalah memindahkan barang-barang dan bahan-bahan dari tempat kerja yang disebut put away. Efisiensi dalam penanganan bahan. Sebagian dari biaya material handling yang dikeluarkan untuk upah tenaga kerja dan biaya-biaya lainnya adalah kurang produktif dan tidak efisien karena merupakan pemborosan atau inefisiensi. Sehingga perlu dilakukan usaha-usaha agar biaya material handling dapat diperkecil. Sebab-sebab adanya pemborosan yang besar dalam biaya material handling yaitu A. Adanya kelambatan aliran atau jalannya bahan-bahan yang sedang atau akan dikerjakan dalam proses produksi. B. Sering dihandlenya hasil-hasil proses tambahan atau B-produk dan barang-barang sisa atau scrap secara tidak efisien. C. Sering dibutuhkannya waktu yang lama untuk memindahkan bahan-bahan atau barang-barang di tempat-tempat pengiriman, penerimaan, dan pemeriksaan atau pengecekan yang disebabkan karena tempat tersebut tidak diatur dengan baik. Yang terakhir, D. Adanya pemborosan dalam menghandle bahan-bahan di bagian pemeliharaan atau maintenance department yang disebabkan kurangnya pengawasan langsung atau direct supervision dalam menyusun barang-barang dan memindahkan bahan-bahan atau barang-barang. Selanjutnya yaitu adalah efisiensi penanganan bahan. Usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk mengurangi atau memperkecil biaya material handling. Biaya material handling dapat dikurangi atau diperkecil dengan memperhatikan prinsip-prinsip material handling. Yang pertama, material handling harus dikurangi atau dilihat apabila mungkin dari semua pekerjaan dalam pabrik. Yang kedua, pekerjaan material handling yang tak dapat dihindarkan atau dikurangi harus dimekanisasikan seperti dengan menggunakan ban berjalan atau fork truck. Yang ketiga, alat-alat handling harus dipilih berdasarkan pertimbangan ekonomi atau efisiensi dan dapat berguna bagi kepentingan keseluruhan pabrik. Yang keempat, alat-alat handling yang ada harus digunakan secara lebih efisien di dalam pabrik. Selanjutnya,
Dalam mempersiapkan plan layout baru atau memperbaiki layout yang ada, semua pekerjaan material handling harus direncanakan dengan baik. Yang keenam, sebelum memutuskan penggunaan suatu jenis peralatan handling yang mekanis, perlu dibuatkan suatu analisis yang lengkap untuk dapat ditentukan jenis peralatan apa yang paling sesuai dan paling ekonomis untuk pekerjaan tersebut. Yang terakhir, rencana untuk memperkenalkan peralatan handling atau membuat perubahan atas peralatan-peralatan yang ada haruslah dibicarakan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan beserta usul-usul sebelum penerapan dilakukan. Yang selanjutnya adalah pemilihan peralatan penanganan bahan. Peralatan material handling dalam suatu perusahaan pabrik bisa dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, fixed path equipment, yaitu peralatan material handling yang sudah tetap digunakan pada suatu proses produksi dan tidak dapat dipergunakan untuk maksud yang lain. Biasanya memiliki sifat-sifat yang pertama sudah ditentukan oleh proses produksi, yang kedua bersifat tetap karena hanya dipergunakan untuk mengangkut barang maupun bahan-bahan secara terus-menerus dan tidak dapat digunakan untuk maksud yang lain. Yang ketiga, mesin-mesin atau peralatan ini biasanya menggunakan tenaga listrik untuk mengoperasikannya. Yang kedua adalah varied path equipment, yaitu peralatan material handling yang bersifat fleksibel dan dapat dipergunakan untuk bermacam-macam tujuan sehingga tidak khusus untuk mengangkut atau memindahkan bahan saja. Biasanya memiliki sifat-sifat yang pertama, tidak tergantung dari proses produksi, yang kedua dapat dipergunakan dalam bermacam-macam operasi, yang ketiga mesin-mesin atau peralatan ini biasanya menggunakan tenaga manusia atau tenaga mesin dalam pengoperasiannya.